Gara-gara Mirage 2000 bekas Qatar yang mau Indonesia beli, Jakarta kembali jadi sorotan dunia usai pesanan 42 unit Rafale menjadi tajuk utama pada bulan Februari tahun 2022 lalu. Kabar rencana pembelian pesawat tempur Mirage 2000 bekas Qatar untuk Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia alias TNI AU sudah santer terdengar. Bahkan, dikutip Ragam Indonesia dari media Prancis, avionslegendaires.net, pada Senin malam, tanggal 24 Oktober tahun 2022, Staf Angkatan Udara Indonesia disebut telah mengumumkan pembelian pesawat Mirage 2000 bekas untuk TNI AU. Staf Angkatan Udara Indonesia mengumumkan bahwa mereka telah membeli 12 pesawat tempur multiperan Dassault Aviation Mirage tahun 2000-5 sampai sekarang dalam pelayanan dengan mitra Qatarnya, tulis avionslegendaires.net dalam artikelnya terbitan tanggal 25 Oktober tahun 2022. Meski Mirage 2000 dari Qatar sudah disebut akan dibeli Indonesia untuk TNI AU, media Prancis tersebut terang-terangan belum tahu mengenai jumlah kontrak yang disepakati. Pesawat-pesawat tempur buatan Prancis, lagi-lagi menurut Indonesia, disertai dengan persenjataan mereka dan khususnya rudal udara ke udara Mika. Namun, jumlah kontraknya belum diungkapkan. Lanjut avionslegendaires.net, media Malaysia menyebut alasan Indonesia mengincar Mirage 2000 masuk akal. Ini karena Indonesia tidak pernah mengoperasikan pesawat pejuang buatan Prancis dan memikirkan ia perlu membiasakan diri dengan mengoperasikannya, sebelum ia mengendalikan pesawat pejuang Rafale dipesannya daripada Dassault Aviation. Bila Indonesia benar membeli Mirage 2000, maka armada tempur yang dimiliki TNI AU akan bertambah. Meski jet tempur bekas, Mirage 2000 masih layak untuk digunakan, mengingat usia penggunaan Mirage 2000 di Angkatan Udara Qatar sendiri masih sangat muda. Qatar menerima Rafale pertama mereka sekitar tahun 1997 silam, dan Angkatan Udara Qatar sudah tak mengoperasionalkan Mirage 2000 tahun 2021 lalu. Angkatan Udara Qatar mengakhiri layanan pesawat tempur bermesin tunggal yang dikembangkan oleh Dassault Aviation pada tahun 2021. Tak lama setelah mengakuisisi 36 pesawat tempur Rafale pada tahun 2015 dan 2017, jelas media Malaysia itu. Artinya, usia penggunaan Mirage 2000 oleh Angkatan Udara Qatar hanya berkisar antara 25 tahunan saja. Dikutip Ragam Indonesia dari Janes, dijelaskan jika Indonesia sudah menyetujui pinjaman luar negeri sekitar 3,9 miliar dolar AS, Kementerian Keuangan, Kemenkeu, telah memberikan persetujuan bagi negara untuk memperoleh pinjaman luar negeri hingga 3,9 miliar dolar AS untuk 3 proposal terpisah yang telah diajukan untuk mempertahankan kemampuan tempur TNI AU. Ini termasuk tawaran untuk mendapatkan pesawat tempur multiperan bermesin tunggal Mirage dari Angkatan Udara Emiri Qatar, QEAF, dan gelombang kedua antara 12 dan 18 pesawat tempur multiperan Dassault Rafale untuk TNI AU. Jelas Janes tanggal 15 November tahun 2022. Tentu saja, rencana Indonesia untuk membeli Mirage 2000 membuat Jakarta jadi sorotan dunia. Pada tanggal 16 November tahun 2022, Jakarta disebut membebaskan 3,9 miliar dolar untuk batch baru Rafale dan Mirage 2000 bekas. Jakarta baru saja memperoleh jalur kredit sebesar 3,9 miliar dolar dari Kementerian Keuangan untuk mengakuisisi Rafale gelombang kedua, antara 12 dan 18 pesawat, serta 18 Qatari Mirage 2000 EDA dan DDA sebagai solusi perantara dalam menunggu kedatangan perangkat yang lebih modern. Ini, tentu saja, berita bagus untuk industri aeronautika dan pertahanan Prancis, yang tidak hanya melihat buku pesanan untuk Rafale tumbuh sekali lagi, tetapi juga akan mendapat keuntungan dari kontrak pemeliharaan untuk armada Mirage 2000, yang juga sangat efisien, pesawat udara untuk memenuhi kebutuhan khusus Indonesia, khususnya dalam hal pertahanan udara dan intersepsi. Mirage 2000 ternyata memiliki kelebihan tersendiri, dan kelebihan tersebut adalah perihal senjata jarak jauhnya yang berjenis MICA dan rudal anti-kapal Exocet. MICA adalah sistem rudal udara ke udara multimisi untuk Rafale dan versi terbaru dari pesawat tempur Mirage tahun 2000-5. Rudal ini memiliki tingkat fleksibilitas taktis yang tinggi untuk memenuhi persyaratan operasional yang paling menuntut yakni 1. Beyond Visual Range, BVR, Multi-Target Multi-Shoot. 2. Performa jarak pendek, SR, yang ditingkatkan. 3.
3. Fleksibilitas maksimum untuk pesawat multiperan, swing role. MICA memiliki peran ganda. Ia mampu mengatasi situasi pertempuran BVR dan SR dan menunjukkan kinerja yang sangat tinggi di kedua situasi. Senjata ini mencakup situasi Beyond Visual Range dan sebagai tambahan menawarkan dua sistem panduan dengan dua seeker yang dapat dioperasikan. 1. RFMICA dengan pencari radar yang menyediakan kemampuan menembak di segala cuaca. 2. IRMICA dengan pencari inframerah pencitraan pita gelombang ganda yang melampaui rudal AAM generasi terbaru. MICA mengungguli rudal BVR lainnya dengan kemampuan intersepsi siluman yang unik yang disediakan oleh pencari senyapnya.